bahwa BKN hanya mendata 5 kategori tenaga honor non-ASN. Dan ada kategori yang akan terancam dihapus dalam database kebutuhan tenaga honor. Disebabkan oleh adanya program digitalisasi yang akan diluncurkan oleh BKN sebagai reformasi tematik. Nah, teman-teman, sebelum aku dan guru melanjutkan informasi ini, stay tune di sini dan jangan lupa like, share, and subscribe. Diberitakan bahwa Haria menyampaikan bahwasanya BKN akan menghapus 7 kategori tenaga honorer dari database pendataan BKN. Kemudian lebih lanjut, Haria juga menjelaskan bahwa 7 kategori honorer tersebut ini tidak sesuai dengan surat Menpan RB nomor B-185-M.SM.02.03/2022. Seperti kita ketahui bahwa terdapat sebanyak 2.360.723 orang tenaga honorer yang telah masuk dalam database pendataan non-ASN usai uji publik. Dan ada 5 kategori jabatan dengan berdasarkan hasil pendataan terbaru oleh BKN. Di antaranya adalah kategori pendidikan, di mana terdapat tenaga honor kategori 2 atau THK 2 sebanyak 45.604 orang dan tenaga honor non-ASN 686.858 orang. Kemudian selanjutnya, kategori kesehatan. Kategori kesehatan itu terdiri dari tenaga honor kategori 2 atau THK 2 itu sebanyak 2.111 orang dan tenaga honor non-ASN sebanyak 203.188 orang. Berikutnya adalah kategori penyuluh. Tenaga honorer kategori 2 untuk tenaga penyuluh itu sebanyak 2.429 orang. Kemudian tenaga honor non-ASN sebanyak 72.003 orang. Kemudian untuk kategori teknis ada tenaga honor kategori 2 atau THK 2 itu sebanyak 57.733 orang dan tenaga honor non-ASN sebanyak 552.722 orang. Selanjutnya kategori administrasi, di mana terdapat tenaga honor kategori 2 atau THK 2 itu sebanyak 72.251 orang dan tenaga honor non-ASN sebanyak 665.824 orang.
teman-teman, dari data yang didapatkan tersebut terdapat sebanyak 1.817.395 tenaga honorer yang telah menyampaikan SPTJM atau surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak yang ditandatangani oleh atasan. Adapun rincian dari sekian banyak tenaga honor yang sudah menyampaikan SPTJM itu diantaranya adalah tenaga honor kategori 2 atau THK 2 sebanyak 129.620 orang, tenaga honor non-ASN ada sebanyak 1.687.775 orang, kemudian tenaga honor dari pusat sebanyak 55 orang, dan yang dari daerah sebanyak 425 orang. Namun ada juga tenaga honor yang belum menyampaikan surat pertanggungjawaban mutlak, yaitu sebanyak 542.328 tenaga honorer. Dan data tersebut bisa dirinci sebagai berikut, yaitu tenaga honor kategori 2 atau THK 2 sebanyak 50.508 orang, tenaga honor non-ASN sebanyak 492.820 orang, kemudian tenaga honor dari pusat sebanyak 12 orang, dan dari daerah sebanyak 108 orang. Cek uangnya di mana? Ada di kepala Teman-teman, sekolah. lebih lanjut berdasarkan data-data tersebut, BKN menyampaikan ada 7 kategori tenaga honor yang nantinya akan dihapus dari database BKN. Itu uangnya tidak ada. Berarti ada penyalahgunaan. Kami cek uangnya di mana? Nah, kategori apa saja itu? Coba kita lihat rincian penjelasannya, yaitu yang pertama adalah satuan pengamanan sebanyak 73.415 orang, tenaga kebersihan sebanyak 51.863 orang, kemudian pengemudi sebanyak 5.915 orang, masa kerja 1 tahun sebanyak, maksudnya adalah tenaga honor yang hanya memiliki masa kerja 1 tahun itu sebanyak 8.159 orang, kemudian tenaga honor yang memiliki usia di bawah dari 20 tahun sebanyak 189 orang, dan tenaga honor yang usianya di atas dari 56 tahun sebanyak 1.1.599 orang. Kemudian ada juga tenaga honor yang tidak mempunyai keterangan ijazah, yaitu sebanyak 2.656 orang. Sehingga total tenaga honor yang akan dihapus pada daftar pendataan BKN itu adalah 131.193 orang. Nah, terkait penghapusan tenaga honor dengan beberapa kategori atau kategori yang akan dihapus secara besar-besaran dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. Dan adanya pengurangan secara besar-besaran ini disampaikan oleh Menpan RB Azwar Anas pada hari Senin tanggal 21 November tahun 2022 pada berita soloraya.com. Menpan RB Azwar Anas menyampaikan bahwa pada saat rencana penyelesaian tenaga honorer, pemerintah juga tengah merancang program baru. Program yang dimaksud itu adalah digitalisasi, dan menurutnya tanpa adanya digitalisasi, daerah yang luas tidak akan cepat untuk melakukan pelayanan. Kemudian berkaitan dengan itu, Menpan RB Azwar Anas juga mengaku telah memiliki roadmap terkait dengan peluncuran digitalisasi tersebut. Nah, jika digitalisasi ini dijalankan, maka dalam waktu 5 tahun akan mampu mengurangi tenaga teknis sebanyak 30%. Demikian kata Azwar Anas pada soloraya.com. Semua itu disebabkan oleh pada saat ini sedang terjadi disrupsi dan dipreksi diksi. Saat ini telah ada pengurangan sebanyak 800 juta tenaga kerja yang disebabkan oleh teknologi.
Azwar Anas mengatakan, digitalisasi menjadi fokus dari reformasi tematik untuk yang akan datang. Selain itu, Menpan RB juga menyebutkan bahwa reformasi tematik ini bukanlah program yang baru. Sebenarnya, reformasi tematik ini bukan program baru, tetapi dalam 2 tahun ini kami harus buat fokus yang berdampak. Demikian ujar Azwar Anas pada soloraya.com. Nah teman-teman, masih pada rapat yang sama, Azwar Anas juga menyebutkan bahwa opsi tersebut masih menjadi pilihan dan masih di klaster antara tenaga honorer, diangkat semua, atau penggajian menggunakan salary ring. Nah teman-teman, masih pada rapat yang sama, Azwar Anas juga menyebutkan bahwa opsi tersebut masih menjadi pilihan dan masih di klaster antara tenaga honorer, diangkat semua, atau penggajian menggunakan salary ring. Yang dimaksud dengan salary ring itu adalah interval atau ring atau pakai batasan minimal dan batasan maksimal. Itu yang disebut dengan salary ring atau interval atau dengan rentang. Perlu diketahui bahwa pemerintah telah menyiapkan 3 opsi terkait dengan penyelesaian tenaga honorer ini. Ketiga opsi tersebut adalah tenaga honorer diangkat semua, diangkat sebagian, atau tidak diangkat sama sekali. Nah, kemungkinan terbesar untuk dihapus secara besar-besaran dalam waktu atau dalam kurun waktu 5 tahun ke depan itu adalah kategori teknis. Karena dengan adanya program digitalisasi, pemerintah tidak menggunakan banyak tenaga honorer lagi untuk kategori teknis, melainkan akan menggunakan teknologi. Nah teman-teman, dari penjelasan tadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa BKN hanya mendata 5 kategori tenaga honor yang dimasukkan dalam database BKN. Kemudian ada 7 kategori tenaga honor yang akan dihapus dari pendataan non-ASN. Kemudian ada lagi 1, yaitu kategori teknis dalam kurun 5 tahun ke depan akan dikurangi secara besar-besaran atau bahkan dihapus sama sekali. Teman-teman, demikianlah kabar dari aku dan guru, di mana kabar ini mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan share untuk teman-teman lainnya agar nanti ketika terjadi sesuatu dengan kita pada saat 5 tahun ke depan kita sudah mempersiapkan diri. Terima kasih sudah menonton Aku dan Guru, dan tetaplah bersama Aku dan Guru karena Aku dan Guru akan selalu memberikan info terbaru. Tapi jangan lupa like, share, dan subscribe. Juga bunyikan lonceng notifikasinya. Terima kasih.